BTS membuat rekor pencapaian besar di Circle Chart meskipun baru-baru ini mendaftar. Meskipun seluruh anggota BTS saat ini menjalani wajib militer, mereka terus mencetak rekor dan mencapai tonggak sejarah yang mengesankan di industri K-pop. Dan tidak hanya semua anggota menyelesaikan wajib militer mereka, tapi sudah lebih dari 3 tahun sejak mereka merilis album studio full length terakhir mereka B pada November 2020. Tapi mereka masih terus mencatatkan penjualan album yang stabil. Faktanya mereka menghasilkan lebih dari 820.000 penjualan sepanjang tahun 2023 dan telah terjual lebih dari 102.000 kopi tahun 2024. Dan berkat album yang terjual dalam sebulan terakhir, BTS kini menjadi artis K-pop pertama yang melampaui 40 juta album fisik terjual menurut Circle Chart. Berikut rincian penjualan album mereka menunjukkan angka penjualan berdasarkan album dan tahun serta total semuanya. Pada postingan Reddit yang membahas pencapaian tersebut, pengguna ini juga merinci penjualan yang dilakukan untuk setiap album BTS serta berapa banyak versi yang ada untuk setiap album. Banyaknya versi dari sebuah album pasti dapat membantu penjualan, tapi BTS tidak pernah melampaui 4 versi dan masih menjual 40 juta album. Saat ini, artis K-pop terlaris kedua adalah Seventeen yang telah menjual sekitar 33 juta album. Setelahnya di posisi ketiga ada Stray Kids dengan penjualan 21 juta album. Selamat pada BTS atas pencapaian luar biasa ini. Akan menarik untuk melihat berapa banyak lagi album yang mereka jual setelah mereka menyelesaikan masa wajib militer pada tahun 2025. Sementara itu, kontes kecantikan Filipina secara terang-terangan menjiplak RM dan menang. Pemenang kontes kecantikan menjadi viral karena jawaban atas sebuah pertanyaan. Ini bukan pertama kalinya seorang kontestan kontes kecantikan menjadi viral karena jawabannya di bagian pertanyaan. Sebelumnya, Miss South Carolina Teen USA 2007, Kathleen Upton, mendapat perhatian karena tanggapannya yang terkenal terhadap pertanyaan. Jejak pendapat terbaru menunjukkan 1/5 orang Amerika tidak dapat menemukan Amerika Serikat di peta dunia. Menurutmu kenapa demikian? Aku pribadi percaya bahwa orang-orang Amerika tidak dapat melakukan hal tersebut karena beberapa orang di negara kita tidak punya peta. Dan aku percaya bahwa pendidikan kita seperti Afrika Selatan dan Irak dan negara-negara seperti itu, dan aku percaya bahwa mereka harus pendidikan kita di sini di Amerika harus membantu Amerika, harus membantu Afrika Selatan dan harus membantu Irak dan negara-negara Asia sehingga kita akan mampu untuk membangun masa depan kita, kata Kathleen Upton. Tanggapan tak terduga seperti ini telah menginspirasi momen-momen komedi dalam film dan televisi selama bertahun-tahun. Dalam film komedi Miss Congeniality, respon yang paling disukai para kontestan kontes kecantikan adalah perdamaian dunia yang jelas-jelas terinspirasi oleh peristiwa nyata. Kini tanggapan pemenang kontes kecantikan baru menarik perhatian karena kemiripan dengan pidato terkenal yang disampaikan oleh leader BTS RM. Pada tanggal 27 Januari 2024, kontes Rodeo King and Queen 2024 diadakan di San Pablo, Isabela, Filipina. Ini adalah bagian dari festival baka yang mempromosikan industri peternakan di Provinsi Isabela. Favorit menonton, kandidat ke-17, Lala China May Bautista, mewakili Barangay Pablokion, menjadi kontestan terakhir dengan babak tanya jawab kategori putri. Dia memilih pertanyaan acak yang dibacakan oleh pembawa acara. Kalau kamu adalah jin dalam botol, siapa yang ingin kamu jadikan tuanmu? Awalnya calon 17 memilih ibunya sebagai orang yang ingin dijadikan majikannya, tapi alasan tanggapannya tak terduga tapi familiar. May Bautista melanjutkan tanggapannya, tapi kedengarannya tidak berhubungan dengan pertanyaan awal dan tanggapan awal. Dia menyatakan, yang bisa aku katakan tentang pertanyaan ini adalah siapapun kamu, dari mana kamu berasal, warna kulitmu, identitas gendermu. Bicaralah pada dirimu sendiri, temukan suaramu, temukan namamu dengan bicara sendiri. Lala China mengatakan, selamat malam semuanya, seandainya aku jin dalam botol, aku ingin mengabdi pada ibuku sebagai tuanku. Karena yang bisa aku katakan tentang pertanyaan ini adalah siapapun kamu, dari mana asalmu, warna kulitmu, identitas gendermu. Bicaralah pada dirimu sendiri, temukan suaramu, temukan namamu dengan berbicara sendiri. Terima kasih. Tapi ARMY penggemar BTS akan mengenali kata-kata ini. Ini adalah sebagian dari pidato bersejarah RM atas nama UNICEF dalam pidato di PBB pada tahun 2018. Kemudian BTS menjadi boyband pertama yang berpidato di PBB. RM mengatakan,
Ceritakan kisahmu, aku ingin mendengar suaramu, dan aku ingin mendengar keyakinanmu. Tidak peduli siapa kamu, dari mana kamu berasal, warna kulitmu, identitas gender, bicaralah pada dirimu sendiri. Kontestan kontes kecantikan ini menjadi viral dengan masing-masing 578.000 penayangan di Instagram dan 273.000 di X yang sebelumnya Twitter karena tanggapannya. ARMY menunjukkan kesamaan dengan pidato RM dan bercanda bahwa dia benar-benar ingin memilih RM sebagai jawabannya. Meski jawaban Lala Chena Mai Bautista tidak 100% orisinal, ia justru berhasil menjadi juara pertama dalam kontes The Radio King and Queen 2024. Beberapa penghargaan telah diraihnya, antara lain kategori baju renang terbaik, pakaian rodeo kreatif, dan kategori gaun malam terbaik. Sementara itu, sebuah video aneh yang dia tautkan ke saluran YouTube resmi BTS sempat menimbulkan kebingungan di kalangan para penggemar. Sebuah video aneh baru-baru ini ditemukan di saluran YouTube resmi BTS, Bangtan TV, sehingga menimbulkan kebingungan. Sejumlah penggemar Korea baru-baru ini mengetahui bahwa video berjudul Boss Level telah ditautkan ke saluran Bangtan TV sejak 30 Januari. Saat ini dibuat, tampaknya video itu tidak lagi terkait dengan BTS. Video itu terdiri dari beat minimal berulang yang berlangsung selama kurang lebih 8 menit, sedangkan cover album beat tersebut menampilkan gambar gajah dan jamur. Data lagu menunjukkan bahwa album tersebut berjudul Bassline VA003, diproduksi dan ditulis oleh Bread and Butter dan diterbitkan oleh L Bassline. Video itu yang diketahui oleh beberapa penggemar Korea setelah mereka mencari BTS menggunakan mesin pencari Naver, tampaknya sama sekali tidak berhubungan dengan BTS, sehingga menimbulkan spekulasi bahwa saluran Bangtan TV mungkin telah diretas. Yang lain berspekulasi bahwa itu mungkin kesalahan pihak dari YouTube. Di sisi lain, aktris Lee Young-e menyebutkan 3 grup K-pop yang menjadi idolanya. Lee Young-e, aktris legendaris yang baru-baru ini membintangi drama Korea Maestar Strings of Truth, berbicara kepada majalah Elle Korea tentang grup K-pop yang ia dan putrinya Seungbin adalah penggemar beratnya. Lee Young-e menanggapi rumor putrinya Seungbin naksir bayi grup HYBE, BTS dan Tomorrow By Together. Aktris itu mengonfirmasi kebenarannya. Dia adalah penggemar berat BTS dan Tomorrow By Together. Putrinya adalah seorang penggemar setia sehingga Lee Young-e berencana membawanya ke salah satu konser mereka. Tapi Seungbin bukanlah satu-satunya penggemar K-pop di keluarganya. Lee Young-e mengungkapkan bahwa dia juga menyukai Tomorrow By Together dan BTS berkat putrinya. Ia bahkan menjadi penggemar grup SM Entertainment NCT. Aktris veteran itu tertawa ketika dia mengakui, "Aku tahu semua lagu Tomorrow By Together dan NCT, jadi menurutku K-pop itu hebat." Baik seorang berusia 50-an seperti Lee Young-e atau lebih muda seperti putrinya Seungbin, semua orang dapat menikmati K-pop. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.